Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insyaallah taala kita memasuki pada yang online adalah bab yang ketiga, yaitu adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat pada sebelumnya kita telah mempelajari persamaan kuadrat. Jadi sama saja sebenarnya fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat. Akan tetapi pada fungsi anak-anak sekalian bahwasannya ini berkaitan dengan substitusi. Artinya kita cukup menggantikan saja nilai dengan yang diminta. Umpamanya pada kasus sebelumnya pada persamaan linear. Persamaan linear ya persamaan cukup dua variabel saja atau satu variabel. Kita contohkan, umpamanya ada suatu huruf misalnya ya, ini bab 3 ya, bab 3 Bu Pena halaman 33 ya, halaman 33. Fungsi kuadrat. Jadi tujuan kita hari ini adalah mempelajari tentang fungsi kuadrat. Jadi kita nanti bisa memahami daripada fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel persamaan dan menggunakan grafik. Ya, menggunakan tabel persamaan dan grafik. Jadi itu yang akan kita pahami pada di pembahasan di bab 3 ini insyaallah taala. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat tentunya berkaitan dengan persamaan kuadrat. Pertama kita pahami dulu fungsi linear. Misalnya 2x ditambah 1 sama dengan 0. Umpamanya seperti ini ya. Misalnya persamaan ini daripada 2x tambah 1 sama dengan 0. Maksudnya sama dengan y. Atau y sama dengan 2x ditambah 1. Atau biasanya ditulis persamaan fungsi fx adalah 2x ditambah dengan 1. Jadi ketika persamaan linear itu cukup menggantikan atau mensubstitusikan nilai x dengan yang diminta. Misalnya kita diminta ketika x sama dengan misalnya x sama dengan 3. Berarti cukup kita menggantikan nilai x dengan angka 3. Berarti kalau kita tuliskan seperti ini berarti cukup f kita ganti dengan angka 3. Angka 3 kita tutup kurung. Kemudian 2 kita ganti dengan angka 3. Ya, kemudian ditambah dengan 1. Ini pembahasan kita sebelumnya ketika kita di kelas 8. Ini pelajaran kelas 9 ya, kelas 9. Jadi ini cukup antum kalikan 2 kali 3 berarti sama dengan 6. Dan ditambah dengan 1 berarti sama dengan 7. Jadi antum dapati bahwasannya nilai f sama dengan f dimasukkan dengan 3, bayangan 3, maka akan menghasilkan nilai y-nya adalah 7. Jadi ini y-nya ya. Ini y-nya. Jadi antum buat tabel seperti ini. Ini x-nya, kemudian ini y-nya. Maka didapatkan x-nya kan sudah diketahui, yaitu adalah 3. Kemudian y-nya adalah 7. Jadi ini 7. Jadi x-nya 3, y-nya 7. Ketika ini fungsi linear. Kalau kita buat dalam bentuk grafik, ya misalnya grafik ini namanya tabel. Kemudian kalau kita buat dalam bentuk grafik, ya seperti ini. Jadi sumbu y yang di atas ini, ya, yang dia dalam keadaan vertikal, kemudian yang x-nya pada horizontal. Di mana x-nya 3, berarti kita cari di sini yang 3, kemudian cari di sini yang 7. Jadi dia lokasi koordinatnya di sini. Ya. Ini adalah 3,7. Ya. Bisa dipahami itu untuk fungsi linear. Untuk fungsi linear. Bagaimana dengan fungsi kuadrat? Ya sama saja. Ya cuman di sini kita mengkuadratkan nilainya. Cuman di sini kita mengkuadratkan nilainya. Kita hapus dulu semuanya, clear drawing. Clear all drawing. Kemudian kita masuk pada pembahasan fungsi kuadrat. Coba kita perhatikan.
bentuk grafik pada halaman 35 akan cenderung melengkung seperti ini, bisa melengkung seperti ini dan lain-lain ya. Itu salah satu bentuk daripada fungsi kuadrat. Kita contohkan, jadi suatu persamaan fungsi kuadrat ditulis Y sama dengan atau Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, jadi ini fungsi daripada persamaan kuadrat tentunya sudah tahu pada pelajaran di bab yang kedua kemarin. Kita contohkan, jadi sama saja persamaannya. Misalnya suatu fungsi digambarkan oleh 2x kuadrat ditambah 3x ditambah c ditambah 5 misalnya, atau yang kita buat beda ya, 4 umpamanya 2x kuadrat ditambah 3x tambah 4 ya, misalnya seperti itu, di mana kita pingin x-nya sama dengan 2 umpamanya, x-nya sama dengan 2, berarti cukup kita substitusikan nilai daripada fungsi yang ini tadi sama seperti yang tadi, yaitu fx. Ya, kita ganti x-nya ini dengan angka 2. Ya, kalau kita tuliskan dia sebenarnya kayak gini. Kita ganti dengan angka 2. Jadi ini kita ganti dengan angka 2 atau angka yang diminta. Jadi 2, kemudian ini 2, kemudian ini 2 kuadrat, kemudian ditambah dengan 3, kemudian kita kali dengan 2, X-nya kita ganti dengan angka 2, kemudian ditambah dengan 4. 4 ya, ini bukan 9 ya. Mungkin ada yang seperti tertulis angka 9. Nah, jadi cukup kita mengkalikan ini dulu semuanya ya. Jadi kalau kita tulis ini sama dengan F2, di mana 2 pangkat 2 adalah 4, jadi 2 kali 4. Kemudian ditambah 3 kali 2, 6, ditambah 4, seperti ini. Ya. 2 kali 4 sama dengan 8, jadi dapatnya adalah 18 ya. Kita mulai dari 6 tambah 4, 10, tambah ini 18. Ya, seperti itu. Jadi jawabannya 18. Berarti kalau kita buat tabelnya, perhatikan, kita buat tabelnya, maka dia hasilnya adalah fx atau y ya, fx atau y, tapi biasanya ditulis fx atau y, bisa ditulis y, bisa ditulis fx ya. Jadi ini boleh antum tulis f dalam kurung x atau y. Jadi kita tulis dalam bentuk y, ini x, berarti ini y-nya 18 dan x-nya adalah 2. Berarti kalau kita buat grafik, berarti dia semuanya dalam kondisi positif. Ini y, ini x. Berarti x-nya ini 2, berarti di sini 2 dan di sini 18. Ya. Jadi ini di sini kok lokasinya ya. Jadi x 2,18. Ini lokasi daripada grafiknya. Demikian pelajaran kita pada hari Jumat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan antum bisa menerapkannya dalam kehidupan antum insyaallah taala, dan mudah-mudahan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya lazi na'amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.